Halo, selamat pagi teman-teman. Apakah kedengeran suara Ibu Rika? Pagi, Bu. Oke, kedengeran ya. Oke, selamat pagi. Salam sehat Selamat selalu. pagi, Bu. Oke, baik teman-teman. Sambil menunggu teman-teman untuk hadir hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kalian pelajari dapat bermanfaat. Ya, berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Halo, Bu. Pagi, Bu. Berdoa selesai. Kok ada kelas 3A ya? Siapa ini kelas 3A ini? Ibu saya pakai akun adik saya, Bu. Kenapa akun kamu? Tadi lupa lockout, Bu. Oh, makanya bilang kok ada kelas 3. Kayak Derek udah kelas 4 kok 3. Derek sekarang. Oke, sebentar ya. Sudah ada 19 orang. Kita ada sebentar, gue absen dulu. Kita ada 29 tapi baru 19 orang. Kurang 10 orang lagi. Oke, Ibu absen dulu ya. Yang Ibu Rika panggil, tolong sebutkan judul cerpen yang kamu sukai. Ya. Judul cerpen. Enggak apa-apa, boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Mandarin, ya. Oke, sebentar ya, Ibu. Kelas 9 BI tanggal 2. Baik. Marvel. Hadir. Alvin. Yasin. Yasin belum ada. Lovena. Saya sepertinya belum pernah baca cerpen. Oke, baik, nggak apa-apa. Nolan. Hadir. Aubrey. Aubrey, tumben nih Aubrey belum ada. Yasin sudah masuk. Lanjut, Stephen Wilbert. Hadir. Wilbert hadir. Wilbert tidak suka baca cerpen. Wilbert suka baca novel. Oke, James. Hadir, Bu. Jason. Oke, Jason belum ada. Faiz. Rafael. Hadir. Kevin. Rafael hadir, Bu. Saya nggak tahu ada cerpen apa. Halo. Oke, ya. Rico. Rico tidak ada, tumben. Gary. Hadir. Awan. Hadir. Stephanie. Hadir. Kaylen. Sing-i. Jenis. Chen-chen. Jenis hadir. April. Saya hadir. Jolin. Hadir. Kailin. Hadir. Cecil. Hadir, Bu. Abel. Saya juga jarang banget baca cerpen, hampir nggak pernah ya.
Oh gitu. Oke. Eni. Hadir. Oke, kita ada 23. 29 dikurang 2, 27 ya. 27, 4 orang yang tidak ada ya. Aubrey, Jason, Rico, dan Jolin. Apakah ada yang tahu kemana ini teman-teman kalian yang berempat ini? Sepertinya terlambat ya. Baik. Kemarin kita sudah membahas sedikit tentang cerpen ya teman-teman. Ada unsur pembangunnya ya. Mungkin di antara kalian belum pernah baca Bu, soalnya saya biasanya sukanya baca novel seperti itu ya. Cerpen itu bisa kalian baca ya di koran, internet ataupun buku kumpulan cerpen. Nah, cerpen itu dengan bahasa dan alur yang menarik dapat membuat emosi pembacanya masuk ke dalam cerita tersebut. Nah, untuk menulis cerpen yang menarik dibutuhkan sebuah kreativitas. Nah, kreativitas itu dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu. Nah, setiap orang memiliki potensi kreatif yang berbeda saat menulis cerpen. Nah, kreativitas dalam menulis cerpen dapat kamu asah sejak dini. Nah, untuk mengetahui kualitas cerpen yang ditulis, kamu dapat mengirimkannya ke surat kabar, majalah, atau website ya. Website itu ada Wattpad ya. Bisa kamu kirim ke situ. Selain itu, hasil karyamu tersebut akan diikut sertakan dalam lomba-lomba menulis cerpen yang diadakan pemerintah ataupun lembaga swasta lain, lembaga swasta ya. Nah, karena cerpen ini adalah karya sastra fiksi, ya, jadi cerpen itu menceritakan berbagai macam permasalahan dalam masyarakat. Nah, permasalahan itu biasanya dikemas dalam cerita yang menarik, teman-teman di sini, ya. Nah, contoh ya, seorang seniman. Putu Wijaya tidak hanya menggeluti satu bidang saja, dari dia seorang penulis, pelukis, hingga penulis skenario, sinetron, dan film pun ia lakukan ya. Nah, Putu Wijaya dikenal sebagai penulis yang produktif. Cerpennya itu sempat cerpen populer itu yaitu Bom pada tahun 1978, Es Campur tahun 1980, Grace tahun 1982, Zigzag itu tahun 1996, lalu Peradilan Rakyat tahun 2006. Ya, pokoknya ini luar biasa sekali loh ini Bapak Putu Wijaya ini. Ya, kemarin itu ada unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ibu udah foto gak, Bu? Iya, James, tolong James. Untuk diingetin. Oke, kameranya dibuka dulu. Oke, Yasin, Jason baru masuk. Jadi 3 orang ya, yang tidak ada. Sudah belum? Riko sudah masuk. Riko nggak ada memang. Sudah? Mana kameranya belum dibuka semua. Kalau belum dibuka jangan difoto dulu. Tunggu kameranya dibuka semua. Silakan dibuka dulu. Faiz, Sabel, Marvel, Kevin, Yasin, Eni, Gary.
Oke, ayo semua di kamera dibuka dulu. Yasin, Jenis. Oke. 3 orang tidak hadir, kita udah 24. Oke. Yuk kita masuk pada simpulan unsur pembangun cerpen. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang unsur pembangun cerpen, ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Nah, sekarang kita masuk kepada simpulan unsur pembangun cerpen. Nah, cerpen itu mengangkat persoalan kehidupan manusia secara khusus. Nah, unsur-unsur ini, unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek ini sering berasal dari persoalan kehidupan sehari-hari. Ya, sebagai contoh, tema dalam cerpen sering diangkat dari potret kehidupan nyata, ya, dari cerpen tokoh dan latar direkayasa demi keindahan cerita. Nah, rekayasa ini biasanya bertujuan untuk membedakan cerita dalam cerpen dengan kejadian nyata. Ya, nah pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar mengidentifikasi unsur-unsur pembangun dalam cerpen. Nah, dalam pembelajaran kali ini kamu akan menyimpulkan hubungan antar unsur pembangun dalam teks cerita pendek. Nah, kamu akan belajar menunjukkan bukti simpulan unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek. Nah, lebih jelasnya yuk kita bahas bersama. Jadi nanti ketika kalian disuruh membuat cerpen, kalian sudah bisa ya. Menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek. Ya. Yuk kita langsung kacamata gerhana. Silakan Wilbert baca yang keras. Oke, Bu. Adit sejak 2 hari ini selalu murung. Dia mengurung diri di rumah. Teman-temannya setiap sore mencarinya. Mereka ingin mengajak Adit bermain air di empang sambil mencari ketam lalu dilombakan. Adit dan teman-teman ingin menikmati suasana meriah dan penuh gairah perlombaan ketam seperti hari-hari sebelumnya. Adit, ayo ke empang, teriak teman-teman Adit dari luar rumah. Adit bergeming. Dia tidak menggubris teriakan teman-temannya. Dia tetap duduk di kursi ruang tengah sambil termenung sendiri. Ibu Adit pulang dari rumah saudaranya yang sedang hajatan. Dai terkejut. Itu kayaknya salah ya, Bu. Hanya dia terkejut ya. Dia terkejut ya. Dia terkejut saat melihat anak-anak berkerumun di depan rumahnya. Anak-anak, ada apa? Adit di mana? Tidak tahu tante, kami sudah memanggilnya berulang-ulang. Akan tetapi Adit tidak muncul-muncul, jawab Riko. Tunggu sebentar ya, akan tante panggilkan. Oke, silakan Rafael. Ibu Adit masuk ke rumah. Dia tertegun keheranan karena melihat Adit duduk sendiri sambil termenung di kursi ruang tengah. Adit, kenapa kamu? Teman-teman mencarimu di luar. Apakah kau tidak mendengar panggilan mereka? Dengar, Bu. Kenapa kau tidak menemuinya? Adit diam. Dia tidak segera memberikan jawaban sebagai alasan atas sikapnya yang tak menghiraukan panggilan teman-temannya. Kenapa, Adit? Ayo katakan kepada ibu. Setelah Adit didesak oleh ibunya, akhirnya dia membuka mulutnya. Aku malu pada mereka. Teman-teman sudah dibelikan kacamata gerhana oleh ayahnya, sedangkan aku belum punya. Oh alah, itu toh yang membuatmu diam di sini, sampai tidak mau menemui teman-teman. Apakah itu yang harus kau miliki, sambungnya? Baik. Lanjut.
Afril. Oke, Cencen. Iya Bu, kata ayah mereka. Iya Bu, kata ayah mereka, kalau waktu gerhana matahari kita tidak memakai kacamata gerhana, maka mata kita akan buta. Iya benar, itu kalau kita melihat matahari secara langsung. Kalau kita tidak melihatnya ya tidak apa-apa. Tapi Bu, saya ingin melihat proses gerhana matahari bersama teman-teman. Bapak Guru IPA memberi tugas kami untuk mengamati proses gerhana matahari. Baiklah kalau begitu, besok pagi akan Ibu belikan. Bu, gerhana mataharinya terjadi besok pagi mulai pukul 6.30. Apabila besok pagi baru Ibu belikan, ya percuma, sahut Adit dengan muka cemberut. Lantas kamu minta Ibu memberikan kacamata gerhana sekarang? Iya, ayahmu belum pulang kerja, Adit. Oke. Kita lanjutkan lagi. Silakan Lovena. Nah, kebetulan Ibu tinggal menelepon Ayah agar saat pulang kerja Ayah mampir ke toko untuk membelikan kacamata gerhana buat saya. Benar juga. Baiklah, Ibu akan menelepon Ayahmu, kata Ibu Adit sambil mengusap kepala anaknya yang sejak 2 hari ini murung. Ibu Adit segera memenuhi janjinya. Dia segera mengambil HP lalu menelepon suaminya di tempat kerja. Bagaimana Bu? Tanya Adit. Ayahmu akan membelikan kacamata gerhana buat anaknya yang paling cakep ini. Benarkah? Terima kasih, Bu, kata Adit sambil melompat-lompat kegirangan. Adit segera keluar rumah menemui teman-temannya. Dia menyampaikan kabar kepada teman-temannya bahwa dia akan dibelikan kacamata gerhana oleh ayahnya. Oke. Silakan dilanjutkan. James. Setelah itu, mereka berangkat menuju empang untuk bermain air dan mencari ketam bersama-sama. Menjelang sore saat matahari sudah berwarna jingga, Adit dan teman-temannya baru pulang dari empang. Mereka berkerumun di depan rumah sederhana yang ditumbuhi tanaman hias di sekelilingnya. Teman-teman Adit ingin memastikan kabar yang disampaikan Adit. Mereka ingin mengetahui kacamata gerhana Adit yang dibelikan ayahnya. Mana, Dit, kacamata gerhanamu? Tanya mereka pada Adit yang baru keluar dari rumahnya. Adit diam. Dia tertunduk lesu. Dia tidak berani menatap wajah teman-temannya. Kenapa, Dit? Tanya teman-temannya. Ayah belum datang. Padahal biasanya jam-jam sekian ayah sudah pulang kerja. Sabar, Dit. Kita tunggu sampai ayahmu datang. Mari kita bermain dulu. Mereka mengajak Adit bermain petak umpet sambil menunggu ayahnya datang. Oke. Halo, udah ya? Belum, tar dulu. Cepet amat, tar baru mau dibahas. Oke, baik. Dilanjutkan kembali dengan Jenis. Oke, tidak ada Jenis. Mari kita lanjutkan dengan Apa Ibu? Kok kedengaran tadi? oke, lanjutkan baca. Di mana Bu? Ini Di baru berapa itu? Hmm. Baru beberapa saat mereka bermain petak umpet dari halaman rumahnya. Terdengar suara motor ayah Adit. Mereka menghentikan permainannya. Adit dan teman-teman segera berlari mendekati ayah Adit yang masih belum turun dari sepeda motornya. Ayah, mana kacamata gerhanaku? Tanya Adit. Ayah Adit yang bekerja sebagai sales buku anak-anak perlahan turun dari sepeda. Dia mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Saat ayah Adit mengeluarkan kacamata gerhana dari dalam tas, teman-teman Adit tercengang. Mereka takjub pada kacamata gerhana Adit yang lebih bagus daripada miliknya. Wow, bagus sekali Adit, ungkap mereka.
Terima kasih ayah, terima kasih, kata Adit kepada ayahnya. Teman-teman Adit sangat lega dan bahagia karena Adit sudah mempunyai kacamata gerhana. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Mereka sebelumnya sudah janjian berkumpul di Empang besok pagi untuk melihat proses gerhana matahari dengan memakai kacamata gerhana. Oke, baik. Sekarang Ibu mau tanya. Dengarkan baik-baik ya, sambil Ibu ambil nilai kemampuan kalian dalam membaca cerpen ini. Oke. Di sini unsur intrinsiknya itu kan tadi ada tema, alur, latar, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Oke, Wilbert, amanat dari cerita tadi tentang apa? Amanatnya apa? Atau pesan dari cerita tadi? Bersabar, Bersabar kenapa? untuk tidak panik atau gimana? Ya, supaya tidak panik, tidak atau gimana itu maksudnya ini dalam hal apa ini? Bersabarnya. Siapa yang bersabar? Untuk belajar bagaimana bersadar ya untuk Adit. Makanya Oke. dia hanya terlalu cepat panik ya. Terus? Udah, itu aja. Oke. Iya, Bu. James, kira-kira apa James? Amanat dari cerita tadi ini. Rafael, Ya, Bu. amanatnya apa? Tentang apa? Amanatnya bagaimana dari cerita ini? Amanat dari cerpennya yang ini, Bu, yang Adit, Bu. Kalau kata saya, apa ya, Bu? Ditanya balik nanya. Ayo. Kan si ini udah jawab sih, siapa namanya si Wilbert katanya. Ini Bu, apa namanya? Bersabar. Nah, bersabar apa? Gitu. Bersabar dalam apa? Tuh, udah dikasih tahu clue-nya sama Wilbert. Apa kira-kira? Ibu, jadi saya benar ya bersabar. Iya, tapi kamu kalimatnya itu belum tepat gitu loh. Clue-nya udah tuh bersabar. Nah, bersabarnya bersabar dalam hal apa? Gitu. Oke, Lovena. Bersabar untuk mendapatkan hal yang lebih baik. Apa? Hal-hal. Hal yang lebih baik boleh, betul? Buktinya kan dia akhirnya mendapatkan apa? Kacamata gerhana yang lebih Iya, baik. daripada punya teman-temannya ya kan, makanya dia bersabar. Padahal dia sendiri yang paling belum punya ya, paling akhir belum punya. Tapi ternyata akhirnya dia memilikinya. Oke, bagus. Kalian memang cocok berdua itu. Bagikan lem dengan perangko. Ya. Oke, Ibu akan tanya kembali, Cenjang. Di dalam cerita tadi, itu alurnya alur apa, Cen? Maksudnya? Di dalam cerita ini, alurnya alur apa? Nah, sudah Ibu jelaskan. Termasuk alur apa ini? Kemarin kan ada 3 alur ya? Alur maju. Iya, betul. Alur maju. Lalu latar. Siapa yang kita panggil ini? Marvel. Latar dalam cerita ini latarnya bagaimana, Marvel? Ada berapa latar ini? Banyak loh Bu latarnya. Ibu memastikan dulu. Ayo, tuh kata Wilbert banyak loh. Oh, banyaknya banyak apa? Yuk, silakan.
Ayo, Marvel. Kasih clue Bu, satu Bu. Kan ada latar tempat, Iya. ada Saya latar mau jawab, waktu. saya mau jawab. Oh, itu clue-nya tuh latar waktu. Gak latar boleh, tempat. gak boleh, gak boleh, gak boleh. Tak dulu. Apa tak dulu? Nah, ayo, ketahuan nih. Ayo, apa, Marvel? Latar waktu. Iya, latar waktunya yang mana? Yang kedua. Yang mana latar waktunya ya? Oke, Chen, tadi katanya mau menyebut apa? Ada latar apa saja di situ, Chen? Latar tempat Oke, latar tempatnya apa? di rumah, mereka juga ke empang. Tahu nggak sih empang? Tuh yang buat mancing. Oh iya betul, tempat pemancingan ya. Kalau ada tempat empang itu biasanya itu di bawahnya ikan lele ya. Terus ada kotak kecil ya. Itu biasanya banyak orang yang kalau mau pup itu di situ. Pluk, 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 pluk. Nah, di bawahnya makanin. Pluk, 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 ya. Ada daerah tertentu yang seperti itu, tapi sekarang udah nggak ada ya. Jadi lelenya makan apa itu? Oke ya, silakan. Latar tempat itu ada di empang dan ada di rumah. Baik, bagus. Lalu, tar dulu, Chen. Ibu mau tanya si Jason. Jason tadi terlambat. Jason, tadi ada Marvel bilang ada latar waktu. Latar waktunya yang mana, Jason? Kemana ini si Jason? Oke, Nolan. Nolan, where are you? Nolan juga tidak ada. Rico. Latar waktunya apa, Rico? Halo. Ya, latar waktunya apa, Rico? Bentar. Ya, latar waktunya apa? Sebelum gerhana matahari. Terus? Gerhana matahari. Apa? Jam 6.30 pagi. Ya, jam pagi ya. Terus sebelum gerhana matahari, terus apa lagi? Udah, yang saya tahu cuma itu doang, Ibu. Oke, itu doang ya. Oke, ada gerhana matahari ya. Terus ini nih, lihat di sini nih. Pada malam hari ya, bapaknya baru pulang, ya kan? Lalu untuk esok paginya. Jadi ada pagi pada saat dia bermain dengan teman-temannya, lalu malam hari ayahnya pulang, dan untuk esok paginya mereka akan melihat prosesnya itu dengan menggunakan gerhana. Oke, baik, terima kasih. Lalu tadi sudah. Oke, sekarang yang tema. Cecil, temanya apa ini dalam cerita ini, Cecil? Temanya Apa temanya?
Bermain petak. Bentar, Bu. Persahabatan. Apa? Persahabatan. Temanya tentang persahabatan. Persahabatan antar siapa? Antara Adit, teman-temannya. Iya benar, antara Adit dan teman-temannya. Oke. Baik, bagus. Lalu yang ada penokohan dan tokoh tadi kita sudah lihat, dan sudut pandang amanat juga sudah. Oke. Nah, yang gampang ini ya. Coba Ibu minta tolong Steven. Tokohnya ada siapa? Tokohnya apa? Siapa saja, Steven? Halo, Steven. Oke, Faiz. Tokohnya siapa saja, Faiz? Apa, Bu? Tokohnya siapa saja? Oke, tidak ada yang ini. Oke, jadi nanti ketika kalian akan membaca sebuah cerpen, kalian akan menyimpulkan unsur-unsur pembangun cerita pendek dengan bukti pendukung seperti ini. Ya, contoh nomor 1 unsurnya tema. Nah, cuplikannya apa di sini? Oh, Adit segera keluar rumah menemui teman-temannya. Dia menyampaikan bahwa dia akan diberikan kacamata oleh ayahnya. Ya, lalu mereka pergi bermain bersama. Jelang sore hari ternyata pulang dari Empang, mereka masih ke rumahnya si Adit. Mereka ingin tahu kacamata gerhana yang dibelikan oleh ayahnya Adit itu seperti apa. Itu bukti cuplikannya. Nah, simpulannya betul tadi seperti kata Cecil, persahabatan temanya. Ya. Lalu kedua, latar tempat. Ya, betul tadi Cancan bilang. Latar tempatnya ada di rumah dan di Empang, Ibu Rika. Dan bukti cuplikannya harus dijelaskan seperti ini. Adit sudah 2 hari ini selalu murung. Dia mengurung diri di rumahnya. Adit, ayo ke Empang, kata teman-temannya ya. Lalu Ibu Adit masuk ke rumah, dia tertegun. Lihat si Adit termenung di kursi ruang tengah. Nah, ruang tengah itu tempat juga. Ya, tapi di sini waktu tidak dijelaskan ya, tapi sebenarnya ada tempat dan waktu. Lalu oke, ini dia waktu. Waktu sore. Ya, setiap sore mencarinya. Teman-teman setiap sore mencarinya. Itu latar waktu. Tambahkan lagi apa? Dan satu lagi yang belum kita bahas itu latar suasana. Ya, di mana Adit dan teman-teman ingin menikmati suasana meriah dan penuh gairah. Jadi semangat, suasana yang membahagiakan di sini ya, teman-teman ya. Lalu tokoh dan penokohan. Bukti cuplikannya di sini Adit diam. Ya. Dia tidak menghiraukan ya. Temannya panggil dia diam saja, dia tidak mau buka. Ternyata dia malu. Nah, berarti dia pemalu ya. Karena teman-temannya sudah dibelikan kacamata, dia belum gitu loh. Nah, itu yang membuat dia tidak mau menemui teman-temannya. Jadi simpulannya si Adit ini bagaimana? Berwatak pemurung, terus pemalu dan manja. Itu untuk penokohannya. Tokohnya siapa saja di sini? Adit, ibu, ayah, dan teman-teman Adit. Ya. Nah, selain tadi tokohnya Adit, sekarang kita masuk kepada tokoh si ibu. Nah, tapi jangan lupa bukti cuplikan cerpennya. Benar juga ya. Benar juga. Baiklah, ibu akan menelepon ayahmu.
kata Ibu Adit sambil mengusap kepala anak yang sudah 2 hari ini murung. Murung itu diam saja tidak mau ngapa-ngapain ya, ngambek. Ya. Nah, Ibu Adit segera memenuhi janjinya, dia mengambil HP, ya, dia berarti ini cerpen ini menggunakan gaya bahasa sehari-hari ya. Selalu sini ada telepon genggam. Lalu menelepon suaminya di tempat kerja. Nah, ibu ini berwatak bijaksana, ya. Dia tahu bahwa anak itu butuh butuh apa namanya? Butuh kacamata. Ya. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan ayah? Nah, tadi ada ibu, ayah. Nah, lalu terima kasih ayah, terima kasih kata Adit pada ayahnya. Teman-teman, Adit itu merasa lega dan bahagia. Ternyata Adit sudah mempunyai kacamata gerhana. Jadi ayah itu berwatak baik dan atau pemurah yang membelikan apa yang diperlukan oleh anaknya. Nah, lalu alur. Nah, di sini alur ini tidak tersirat. Tidak tersurat ya, tapi tersirat di sini. Jadi cerpen ini alur maju ya, dari awal pengenalan tokoh, ada konflik di mana dia tidak punya kacamata, akhirnya dibelikan kacamata oleh ayahnya. Ya, jadi kalau misalnya ibu tidak ada bukti cuplikan cerpennya bagaimana? Dia dikosongin seperti ini. Ya, tapi kesimpulan tidak boleh kosong. Berarti itu adalah kamu harus mencari sendiri data informasi itu. Ya. Lalu sudut pandang. Nah, ini sudut pandang pengarang. Nah, Adit sudah 2 hari ini selalu murung. Dia mengurung diri di rumah. Teman-temannya setiap sore mencarinya. Mereka mengajak Adit bermain air di empang sambil mencari ketam, lalu dilombakan. Adit dan teman-teman ingin menikmati. Nah, sudut pandang ini ada sudut pandang orang ketiga. Berarti yang serba tahu. Jadi tuh dia tahu kalau Adit itu sudah berapa hari dia mengurung diri. Terus setiap sore itu teman-temannya selalu datang, ya, selalu mengajak Adit main ke empang. Terus Adit dan teman-teman itu selalu menikmati permainan di empang itu. Ya, perlombaan itu berarti kan ini dia sudut pandang orang ketiga yang dia tahu si Aditnya setiap harinya berbuat apa saja yang harus dia lakukan, ya, bagaimana dia bermain dengan teman-temannya. Tidak ada ya orang bermain sama temannya sedih ya. Ada nggak di sini kalian bermain sama teman-teman kamu sedih? Tidak ada ya. Lalu hal ini terlihat dengan penggunaan nama tokoh Adit. Adit ini yang sebagai kata ganti orang ketiga. Ya. Adit. Adit dan teman-temannya. Ayah Adit, Ibu Adit. Ya. Jadi penggunaan nama tokoh Adit sebagai kata ganti orang ketiga di sini. Nah, lalu yang terakhir amanat. Nah, berdasarkan cerita tersebut dapat dipetik pesan moral bahwa kasih sayang orang tua pada anak tidak akan mati sampai kapanpun, sehingga orang tua akan berusaha menuruti keinginan anaknya. Tuh, lihat tuh. Walaupun capek ya ayahnya bekerja sampai malam, tapi dia membelikan apa yang anaknya butuhkan. Ya, ini kita ambil amanat dari pesan moral dari orang tua. Tadi Wilbert dan Rafael itu ambil dari pesan moral dari si Adit ini, ya, bahwa kalau kamu sabar, ya, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, ya. Tapi kalau kamu hanya bermurung saja di dalam rumah, tidak memberitahukan kepada orang tua kamu, ya, apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu butuhkan, maka kamu akan tidak dapat apa-apa. Tapi ketika kamu mengungkapkan dan bersabar, maka apa yang kamu inginkan akan dapat hasil yang lebih baik lagi. Dapat